Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Today, I will continue the lesson. It will discuss about what are you going to do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Atau chapter besarnya, bab besarnya, kita akan belajar tentang making intention. What is making intention? Kita pelajari lebih lanjut ya. Dan pada pembelajaran ini Ibu menggunakan dua buku paket. Yang pertama buku paket yang the blue one yang berwarna biru, kalian bisa lihat sampulnya. And the second one is the orange one yang sampulnya berwarna oranye. Ibu menggunakan dua buku ini sebagai salah satu source dalam pembelajaran what are you going to do today, dan tentunya menggunakan source dari sumber-sumber yang lainnya juga. Hello students, today let me continue the lesson that is about what are you going to do today. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Atau bab besarnya kita akan belajar tentang making intention. Apa itu making intention? Kita pelajari lebih dalam lagi ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan dua buku utama yang akan digunakan sebagai sumber pembelajaran. Nah, you can see on the right side, di sebelah kanan, the first one is blue cover, yang menggunakan cover atau sampul berwarna biru. Dan the second one is the orange cover yang berwarna orange. Kalau kalian punya, boleh disediakan, nanti kita pelajari bersama ya. Now look at the pictures below. Lihat gambar di bawah ini ya. The first one is, yang ke satu itu apa? Yaitu gambarnya, it's about waterfall, air terjun. And then the second one is Ferris wheel, atau kincir angin. The third one is beach nuansa laut ya, pantai. And the last one is mall. Do you know these places? Of course, I have told you. Ibu udah kasih tahu ya. And then why do you think people visit these places? Kira-kira kenapa menurut kalian orang-orang mengunjungi tempat-tempat ini? What can they do there? And which one do you prefer to visit? Yang mana yang kalian senangi untuk dikunjungi? Kalau Ibu lebih senang main ke pantai. So why? And share it with your friends. Well, in daily life, it is common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kan ini adalah hal yang sangat umum ya untuk kita memberitahu orang lain tentang our intention. Intention itu niat atau rencana kita yang akan dilakukan di masa yang akan datang. So, we also frequently ask them. Kita juga biasanya sering kan bertanya kepada mereka. Or, they ask us about that. Atau bahkan mereka yang menanyakan kepada kita tentang rencana kita, our intention. So, for telling intention or plan, untuk memberitahu tentang rencana kita atau cara kita menanyakan rencana terhadap orang lain, kita harus tahu kan ekspresi apa yang biasa digunakan. Nah, that's it. You need to learn about expressing intention. Okay, now let's check the expression that usually used in asking intention and the response. Well, the first one is asking intention. Kalau mau menanyakan niat atau rencana kepada orang lain. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Ada rencana untuk akhir pekan ini? Are you thinking of going to Bali? Jadi, perhatikan kalau ada of, itu kata kerjanya ditambah ing. Jadi, are you thinking of go-nya kita tambah ing. Are you thinking of going to Bali? Do you have any intention of going to Bali? Kamu ada rencana pergi ke Bali? And is it your intention to going to Bali? Is it your intention to go to the Bali? Kalau to itu nggak boleh ditambah ing. Jadi, is it your intention to go to the Bali? Apa ini rencana kamu untuk pergi ke Bali? Seperti itu ya, untuk asking intention ketika menanyakan rencana. Nah, sekarang cara memberikan responnya. Kalau ada teman yang menanyakan, for example, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Nah,
Responnya gimana ketika ditanyakan rencana atau niat? The first one is I am going to. Nah, ini tinggal kita tambahkan nih rencananya apa. Kita tambahkan kata kerjanya. Ingat, kalau menggunakan to, kata kerjanya verb ke satu. Kalau terakhirnya itu of, maka kata kerjanya ditambahkan in. Contohnya, I'm going to go to Yogyakarta. I'm planning to go to Yogyakarta. I will make an effort to go to Yogyakarta. I'm thinking of going to Bali. I have every intention of going to Bali. I fully intended to go to the Bali. It is my intention to go to the Bali. We would like to go to the Bali, and I reckon I will go to the Bali. Kemudian untuk formulanya nih, formula verbal. Jadi rumus yang biasa muncul ketika kalian akan menyatakan making intention, menyatakan rencana atau niat. Ada 3. The first one is using shall or will. Yang pertama menggunakan shall or will. Ini artinya akan. Nah, ini patternnya. Subject ditambah will atau shall plus kata kerjanya harus ke satu. Dan di sini ada pencatatan shall itu hanya digunakan ketika subjeknya I dan we. Sedangkan will itu bisa digunakan untuk semuanya. Nah, kamu lihat yang ada di kotak warna biru. Nah, ini contoh kalimatnya. I shall visit my grandmother. I sebagai subjek, shall artinya akan, karena subjeknya I maka dia boleh menggunakan shall. Tapi kalau subjeknya selain I dan we, boleh pakai will. Misalnya, you will visit my grandmother. Misalnya. Jadi I sebagai subjek, shall visit verb ke satu dan my grandmother sebagai objek. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang penggunaan will karena nanti ada yang rumus kedua itu menggunakan be going to artinya juga akan, tapi kalian harus tahu dulu perbedaan akan yang menggunakan will dan menggunakan be going to. Untuk penggunaan will yang pertama adalah to express a future decision made of moment of the speaking, such as deciding to do something spontaneously. Jadi, kalau will itu digunakan untuk mengekspresikan keputusan di masa yang akan datang, tapi dibuatnya pada saat berbicara. Jadi, atau kalau bahasa kitanya itu tidak terencana, jadi serba mendadakan seperti itu. Contohnya nih, you are at home, you are bored, you don't know what to do, and your friend calls you to see a movie. The right answer to respond your calls, kira-kira jawabannya gimana? Nah, tadi kan kondisi untuk nomor 1 ya. You are at home, kamu lagi ada di rumah. You are bored, kamu ngerasa bosan. And you don't know what to do, kamu nggak tahu apa yang akan kamu lakukan. Then your friend calls you to see a movie. Kemudian teman kamu nih nelpon kamu untuk ngajakin nonton film. Nah, jawaban yang paling tepat, the right answer to respond your friend's call is, jawaban yang paling tepat untuk merespon telepon teman kamu gimana? Nah, kamu akan bilang, okay, I will go see a movie. Oke, saya akan nonton film. Nah, penggunaan will di situ berkaitan dengan mengekspresikan future decision, keputusan di masa yang akan datang, tapi dilakukannya pada saat kamu sedang berbicara atau dilakukan secara spontan atau tidak terencana. Itu penggunaan will yang pertama. Kemudian untuk penggunaan will yang kedua adalah when we believe something will happen in the future. Saya janji, saya tidak akan memberitahu dia. I promise, I will not tell him. Atau I will help you. Saya janji nih, saya akan menolong kamu. Nah, itu boleh pakai will. Dan ekspresi yang terakhir adalah penggunaan will to express a voluntary action. Untuk mengekspresikan aksi menolong. Jadi ketika kamu akan menolong seseorang, itu boleh menggunakan kata will. For example, I will help you when I get the information. Saya akan bantu kamu ketika nanti saya mendapatkan information. Nah, itu penggunaan will. Mengekspresikan keputusan yang tidak terencana, ketika menjanjikan sesuatu, dan ketika menyampaikan aksi yang sifatnya itu memberikan pertolongan. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi penggunaan will, kalian sudah belajar. Sekarang, ketika menyatakan aktivitas akan, ini yang artinya juga masih akan ya, menggunakan to be going to. To be going to artinya akan, yaitu aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang tetapi sudah direncanakan. Perbedaan dengan yang will. Kalau will tadi itu
spontanitas, tidak terencana. Kalau ini sudah direncanakan. Sebelumnya, ini Ibu sudah memberikan beberapa contoh formulanya ya. Tapi mungkin ada yang masih lupa nih penggunaan to be. Nah, coba kamu lihat di kolom sebelah kanan yang berwarna oranye. Di situ ada penggunaan to be tergantung dengan subjek ya. Kalau subjeknya I berarti nanti to be-nya am. Kalau you, they, we, Rina, and Reni karena lebih dari satu orang berarti are. Kalau he, she, it, dan Adrian contohnya berarti pakai is karena satu orang. Perhatikan baik-baik ya, itu untuk penggunaan to be. Nah, sekarang look at the green box. Lihat kotak yang berwarna hijau ya. Kita belajar memasangkan rumusnya. Kalimat itu kan ada 3 jenisnya. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya lihat yang berwarna hijau ini ya. Rumusnya adalah subject, be atau to be. Nanti kamu pilih are, am, or is. Plus going to, plus verb 1. Contoh kalimatnya, look at number 1. I am going to continue my study abroad. Saya, I sebagai subjek, am to be, subjek dari I itu ada to be-nya adalah am, going to artinya akan. Jadi dari mulai to be going to itu artinya akan. Jadi I am going to artinya saya akan. Continue kata kerja bentuk ke-1 and my study abroad dia sebagai objek atau tambahan kalimat dalam suatu kalimat ya. Jadi I am going to continue my study abroad. Now look at the second sentence. Contoh kalimat yang kedua. She is going to buy a new dress on her birthday. Dia, she, perempuan, ya, she itu untuk dia perempuan, is going to, artinya akan. Berarti dia akan buy, verb ke-1, membeli a new dress on her birthday. Membeli baju baru di ulang tahunnya. She sebagai subjek, is sebagai to be, karena she, lihat di sebelah kanan, she to be-nya is ya. Going to buy a new dress on her birthday. Dia akan membeli baju baru di ulang tahunnya. Kemudian lihat kolom yang di bawah untuk kalimat negatifnya. Kalian hanya perlu menambahkan not. Dan untuk kalimat interrogatifnya kalian harus menukar antara to be dan subject. Contohnya untuk yang negatif dulu ya. Subject plus to be not plus going to plus verb 1. Kisti is not going to continue study abroad. Kisti tidak akan melanjutkan belajar di luar. Nah, untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, itu kalian harus menukar to be dan subject. Jadi rumusnya menjadi to be plus subject plus going to plus verb 1. Contoh kalimatnya. Adrian, lihat. Adrian itu kan sendiri nih. Kalau jomblo, itu to be-nya is pokoknya yang harus kalian ingat. Tapi kalau enggak jomblo atau banyakan itu to be-nya are. Nah, Adrian itu sendiri nih. Berarti to be-nya apa? Is. Kita simpan di paling depan. Is Adrian going to continue study abroad? Apakah Adrian akan melanjutkan belajar di luar negeri? Nah, kalau jawabannya yes, he is. He itu kata ganti Adrian laki-laki. Tapi kalau tidak berarti no, he is not. Oke, bisa ya sekarang menerapkan formula to be going to dan membedakannya dengan formula will. Nah, sekarang the use of to be going to. Penggunaannya pada kondisi apa saja? The first one is to express a future decision or plan made before moment of speaking. Kalau ini untuk mengekspresikan keputusan di masa yang akan datang atau rencana yang dibuat sebelum berbicara. Jadi, sifatnya tidak kondisional, tidak pada saat itu, tidak spontaneously, tidak spontan, tapi terencana. Contohnya nih. I'm going to visit Imam next week. Dia udah benar-benar berencana. I'm going to visit Imam next week. Saya akan mengunjungi Imam minggu depan. Atau misalnya kamu udah merencanakan untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Berarti I'm going to work with my uncle after graduating. Misalnya, saya akan kerja dengan paman saya setelah lulus. Nah, itu kondisi yang pertama. Jadi semuanya sudah sangat terencana. Untuk kondisi yang kedua, okay, for second condition is when we can see or feel that something is certain to happen in the future. Ketika kita bisa melihat atau bisa merasakan bahwa sesuatu itu sudah pasti akan terjadi nantinya. Contoh kalimatnya. Look at those clouds. Lihat awan itu. Nah, kamu lihat awan nih. Awannya hitam banget. Nah, itu kan kamu sudah benar-benar yakin dan bisa melihat kalau it's going to rain. Itu akan terjadi hujan. It's going to rain. It subject is to be, going to artinya akan dan rain sebagai kata kerja. Atau kondisi yang kedua, contohnya kalimat yang kedua.
watch out. Nah, kamu lihat nih, ada tumpukan box yang mau jatuh. Kamu bilang, watch out, that box is going to fall. Lihat, boxnya akan jatuh. Jadi untuk sesuatu yang sudah kamu lihat dan kamu rasakan, sudah pasti akan terjadi. Kamu boleh menggunakan be going to. Nah, ini untuk tugas di chapter 3. Nanti tulis ya di buku catatannya chapter 3, exercise 1. Ini tugas yang pertama nih, exercise 1. Ibu berikan contoh dulu ya. Ini contohnya nih, ini bukan tugasnya, ini contohnya dulu. Kamu mencoba mempraktekkan will and be going to. Mana yang pakai will, mana yang pakai be going to. Kamu perhatikan dulu nih. You have to decide, A, is this something you are going to do for someone or a promise? Apakah ini sesuatu yang akan kamu lakukan untuk seseorang atau suatu janji, maka nanti pakainya will plus kata kerja ke satu. Tapi kalau kondisinya yang B, is this a plan, sesuatu rencana, or something you are planning to do, sesuatu yang kamu rencanakan, or a prediction, atau sebuah prediksi, maka nanti kamu menggunakan to be going to plus verb 1. Contoh kalimatnya ada di nomor 1. Person A, I'm about to fall asleep. I need to wake up. Saya ngantuk nih, saya butuh sesuatu biar. Tadi gimana contohnya? Nomor 1, person A bilang gini, I am about to fall asleep. Saya ngantuk nih, I need to wake up. Tapi saya harus tetap terjaga. Nah, person B itu ngasih gimana biar dia nggak ngantuk? Dia akan bilang, I will get you a cup of coffee, atau I am going to get you a cup of coffee. Kira-kira keadaannya itu spontan atau direncanakan? Kalau menurut ibu ini spontan, maka menggunakan will. So the answer is will. Okay, I will get you a cup of coffee. That will wake you up. Saya akan bawain kamu segelas kopi. Dan itu akan membuatmu tetap terjaga. Kondisi yang kedua nih contohnya. After graduated, I work in Jakarta. Setelah lulus nanti saya akan kerja di Jakarta. I have asked my uncle to find me a job there. Tadi gimana? After graduated, I work in Jakarta. Setelah lulus nanti saya akan kerja di Jakarta. I have asked my uncle to find me a job there. Saya udah meminta kepada paman saya untuk mencarikan saya kerjaan di sana. Kira-kira kondisi itu direncanakan atau tidak? Direncanakan sekali ya, karena kan after graduated nanti kalau sudah lulus, saya akan kerja di Jakarta. Saya udah minta tolong nih sama paman saya untuk menemukan atau mencarikan saya pekerjaan di sana. Berarti kan direncanakan sekali kan? Nah, kalau direncanakan sekali berarti ditambahkannya to be going to. So the answer is I am going to work in Jakarta. Kita butuh kata akannya ya. Tapi kamu harus bisa bedain akannya menggunakan will atau menggunakan to be going to. Nah, di slide selanjutnya adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi kamu kerjakan, catat di buku. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan, exercise 1. Nanti akan ada 7 nomor. Nomor 1 nih, contoh nih. Nggak contoh sih, ibu kasih tahu sedikit ya artinya. Person A, I can't hear the television. Saya nggak bisa dengar suara televisi. Kata yang B, oke, saya akan mengeraskannya, jadi kamu bisa mendengarkannya. Nah, kira-kira kondisi itu dadakan atau enggak ketika si B mau memperkeras suara televisi? Kalau dadakan berarti I will turn it. Tapi kalau ini udah direncanain banget nih, berarti I am going to turn it. Dan berlaku juga untuk di kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, perhatikan dengan jelas isi dari kalimat tersebut. Apakah kondisinya plain or unplain? Nah, ini untuk nomor 6 dan 7-nya. Pokoknya dicatat di buku dengan soalnya, dengan jawabannya yang lengkap. Nanti kalian harus tetap memperhatikan penggunaan will dan be going to ya. Tetap semangat ya anak-anak murid ibu tercinta. Jangan menyerah dengan keadaan. Kalian tugas utamanya adalah belajar. Jadi apapun kondisinya, kamu harus tetap termotivasi untuk belajar karena masa depan bangsa ada di kalian ya. Keep fighting. Nah, before we move to next formula, tadi kan kita udah belajar 2 formula ya. Yang pertama will dan yang kedua be going to. Kan ada 3 ya. Yang ketiga adalah would like to.
Kita belajar seperti biasa speakingnya dulu ya. Nanti Ibu akan berikan contoh dialog. Kamu nanti tolong coba diikuti pengucapannya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan speaking juga sangat penting ya. Makanya Ibu selalu ada dialog atau speaking dalam setiap video yang Ibu buat. Tapi sambil Ibu supaya lebih semangat lagi belajarnya, membuat materinya, bantu like, subscribe, dan turn on notification-nya ya, supaya kalian tetap up to date setiap kali Ibu selesai mengupload materi yang baru. Terima kasih. Let's move to the next formula. Now listen the dialogue and let's practice speaking. Sekarang dengerin aja ya dialognya, nanti kamu coba praktekkan sendiri di rumah, oke? Okay? A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? Well, you could do something more interesting. So what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely. My dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. That sounds like a very good plan. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Lucky you, your mom is a real baker, isn't she? Ha ha ha, so do you still want to stay home alone? Perhatikan ya, untuk yang ada tulisan berwarna kuning itu adalah contoh ekspresi making intention. Or would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. No problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I can't wait to join you. Have a nice long weekend. Everyone, you too. Nah, itu sekali lagi ya. Perhatikan, untuk tulisan yang sengaja Ibu beri warna kuning, itu untuk membedakan bahwa itu adalah ekspresi ketika making intention. Ada would you like, ada will you, and then ada I'm going to. Nah, itu adalah 3 formula yang digunakan ketika akan mengekspresikan intention. Jadi kita sudah belajar 2 formula ya. Sekarang yang ketiga, kita akan belajar menggunakan would you. Nah, ini formula yang ketiga. Kalau tadi yang pertama menggunakan will untuk sesuatu yang tidak terencana, yang kedua menggunakan be going to untuk sesuatu yang sudah terencana, dan yang ketiga menggunakan would like to. We use would like to say politely what we want, especially when making offers or requests. Kita biasanya menggunakan would like to ketika kita akan menyatakan suatu ungkapan lebih sopan, atau ketika kita menawarkan sesuatu atau memberikan permintaan. Jadi ini tidak memperhatikan terencana atau tidak terencana, tetapi lebih memperhatikan kondisinya formal atau informal, sopan atau tidak sopan. Jadi ketika menggunakan would you like, ini akan terasa lebih sopan. Nah, seperti biasa nanti ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, perhatikan baik-baik ya. Look at the blue box. Lihat yang warna kotak yang berwarna biru. Yang pertama adalah untuk kalimat positif ya. Untuk kalimat positif rumusnya cukup menambahkan subjek, would like to, dan kata kerja bentuk ke-1. Jadi, kamu hanya perlu mengganti kalau tadi pakai will, ini diganti dengan would like to. Kalau tadi pakai be going to, diganti menjadi would like to. Ini artinya juga sama, akan, tapi dalam posisi yang lebih sopan. Contohnya, I would like to bake cookies. Saya akan memanggang cookies atau kue kering ya. Cookies itu kue kering. Jadi kayak
atmosfernya itu lebih sopan. I would like to bake cookies. Atau untuk kalimat negatifnya, kita cuma perlu menambahkan not. So, subject would not like plus verb 1. Bayu would not like to bake cookies. Bayu tidak akan memanggang cookies. Nah, untuk interrogatifnya, would-nya kita simpan di depan, ditambah subject like to plus verb 1. Would you like to bake cookies? Maukah kamu memanggang? Tadi untuk kalimat interrogatifnya, would you like to bake cookies? Maukah kamu memanggang kue kering? Nah, sekarang untuk pattern nominalnya. Jadi kalimat itu kan ada dua jenis, yang ada kata kerjanya. Tadi yang di verbal itu kata kerjanya kan memanggang ya, would like to bake cookies. Nah, sekarang kalau di kalimat itu nggak ada kata kerjanya, berarti dia akan ketemu kalau nggak kata sifat, adjective, ketemu noun, kata benda, ketemu keterangan waktu, tempat, dan adverb of manner. Nah, rumusnya kita ganti yang tadinya pakai verb 1 itu menjadi pakai ana. Ana itu ibu singkat dari adjective, noun, dan adverb. Salah satunya. Contohnya nih, I would like, ini ibu typo, like ya, bukan like. I would like to be a teacher. Saya ingin menjadi seorang guru. Kalimat negatifnya lihat di sebelah kanan tinggal ditambahkan not. Bayu would not like to be a doctor. Bayu tidak ingin menjadi seorang dokter. Dan yang terakhir would-nya disimpan di depan. Jadi, would you like to be a mechanic? Maukah kamu jadi seorang? Nah, ini untuk exercise 2-nya. Kalian jawab pertanyaan di bawah ini, hanya 6 pertanyaan. Berdasarkan dialog yang tadi sebelumnya sudah ibu bacakan ya. Jadi di video ini ada 2 exercise. Tadi ada exercise 1 yang berkaitan dengan practice will and be going to. Dan di exercise 2 kalian jawab pertanyaan berdasarkan teks dialog yang tadi sudah ibu bacakan. Hanya ada 6 nomor ya. Jadi tetap semangat. Jangan lupa ditulis soalnya dan jawabannya. So, thank you very much for your attention, for watching. And jangan lupa tadi subscribe, like, and turn on notification. Okay, kids? So this success doesn't come to you, but you come for it. Jangan lupa ya, yang namanya kesuksesan itu nggak ngedatengin kamu sendiri, but you come for it. Tapi harus kamu yang ngedatengin. Termasuk sukses dalam pembelajaran. Kamu nggak bisa pintar dengan tiba-tiba. Ada semuanya butuh proses. Kalau kamu mau bisa, ya kamu harus mau berusaha. Bu nggak ada sinyal, ya berarti kamu harus mau berjuang nih. Jalan sedikit untuk cari sinyal. Bu nggak ada data, ya coba ikut ke temennya atau cari wifi dulu ya. Pokoknya ibu doakan semoga orang tua kalian banyak rezekinya buat beli data di masa pandemi ini ya, biar belajar tetap bisa dilakukan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.